Rahayu Mardika. Kita akan review ya tentang Ki Notowijaya, menjelaskan tentang pagelaran wayang kulit dan tata caranya. Ini dari grup Facebook yang pernah diunggah oleh Ki Notowijaya. Kita review dari atas. Ini Ki Notowijaya. Makna spiritual dalam pertunjukan wayang kulit, yaitu kebudayaan asli tanah Jawa. Pertunjukan wayang kulit di sini Ki Notowijaya memperjelas atau menerangkan tentang makna spiritual dalam pertunjukan wayang kulit yang perlu diperhatikan atau perlu dimaknai. Di antaranya adalah pertunjukan wayang kulit Jawa adalah bukan sekedar hiburan, akan tetapi penggambaran penciptaan manusia dari lahir ke bumi hingga meninggal atau kembali ke bumi lagi, atau yang sering disebut sangkan paraning dumadi. Di dalam pagelaran wayang kulit, pada saat wayang kulit belum dimulai, suasana masih kosong, yang ada hanya kelir atau screen yang merupakan simbol dari alam semesta. Kemudian ada gedebok atau batang pisang sebagai simbol bumi, dan lampu blencong, lampu yang untuk menyinari kelir, sebagai simbol matahari. Struktur drama pertunjukan wayang klasik yang asli dimulai dari musik gending talu atau gending pembukaan, gending talu, hingga tancap kayon adalah perjalanan spiritual manusia. Gending musik asli wayang kulit kuno atau talu itu sendiri, musik pembukaan, itu merupakan 7 macam gending atau lagu. Yang pertama adalah cucur bawuk. Nah, ini yang menggambarkan awal mula kejadiannya manusia sehingga ada alam semesta. Cucur bawuk. Kemudian yang kedua adalah Sri Katon. Kemudian adalah Pare Anom. Kemudian yang keempat adalah Sukmo Ilang. Kemudian Ayak-ayak yang kelima. Yang keenam adalah Serempek. Yang ketujuh adalah Sampak. Nah, jadi ada 7 gending wajib untuk wayang kulit kuno ini ya. Dan yang pertama adalah gending cucur bawuk, yang kedua adalah Sri Katon, ketiga Pare Anom, keempat Sukmo Ilang, kelima Ayak-ayak, keenam Serempek, dan ketujuh adalah Sampak. Merupakan simbol dari 7 martabat hidup. Ini meliputi
pohon dunia atau kayon. Kemudian hayu adalah hidup, atau kalau dalam bahasa Arab adalah hayat, hidup atau urip. Kemudian nur atau cahaya Tuhan, yang disebut juga pranowo, rohso, nafsu, budi. Dan yang paling luar adalah jasmani atau jasad. Nah, ini. Setelah talu berakhir, kemudian pembukaan berakhir, Ki Dalang mengetuk kotak sebanyak 5 kali, yang bermakna atau artinya itu adalah ketukan pertama adalah cahaya atau nur, kedua adalah rasa, ketiga adalah ruh, ketukan keempat adalah nafsu, ketukan kelima adalah budi. Kelima hal ini yang melengkapi hidup manusia, yang mengemudikan hidupnya manusia kemana harus menempuh jalan. Lalu kayon dicabut, diangkat ke atas, menandakan hidup telah ada, diiringi gending pada tangga nada patet 6, diikuti keluarnya emban 2, simbol keluarnya kakang kawah. Yang mendahului sebelum keluarnya jabang bayi. Dan selanjutnya diikuti oleh jabang bayi yang disimbolkan sebagai raja yang memasuki Siti Inggil atau Sitinggil. Yang selanjutnya diikuti oleh adik-adik raja sebagai simbol Adi Ari-ari. Selanjutnya diikuti adegan Paseban Jawi, menandakan bahwa bayi telah menjadi anak yang mulai mengenal dunia luar atau Jawi. Adegan dilanjutkan dengan jaranan prajurit budalan naik kuda, yang bermakna bahwa anak mulai dewasa yang memiliki watak binatang, yang berarti belum tahu aturan-aturan dalam hidup di bebrayan agung atau di masyarakat. Makanya pencilaan. Kemudian dilanjutkan dengan perang gagal atau perang ampyak, yang bermakna merupakan rintangan-rintangan, gangguan, masalah-masalah yang menghalangi cita-cita sang anak yang harus ditundukkan. Perang ampyak ini selalu dengan wayang sabrangan sebagai gambaran sang anak yang masih mengumbar emosional dalam hidupnya. Menjelang tengah malam, musik memasuki tangga nada lebih tinggi, yaitu patet songo, yang tadinya patet 6 pindah ke patet songo. Adegan bambangan di mana bermakna sang anak telah mulai mencari jati diri. Biasanya didahului dengan goro-goro, kemudian ada kesatria yang mengikuti, bisa Arjuna, bisa Angkawijaya, atau kesatrian yang lain. Kesatrian ini biasanya dalam perjalanan berguru ke sana kemari
mencari ilmu atau ngelmu. Biasanya mencari wahyu kalau dalam cerita wayang, dan telah memiliki keberanian untuk menumpas angkara murka. Artinya menumpas keangkaran murka yang ada pada dirinya. Digambarkan di situ ada perang raksasa seperti Buto Cakil dan para buto galak lainnya yang harus ditumpas. Gambaran adalah menggambarkan nafsu yang ada pada dirinya yang harus dikendalikan. Setelah larut malam menjelang pagi, tangga nada yang tadinya patet songo berubah lebih tinggi lagi dan keras, yaitu jejer atau patet manyuro, di mana sang anak telah menjadi kesatria yang telah memiliki tujuan hidup yang jelas, telah mantap menemukan jati dirinya, rencananya untuk mencapai cita-citanya sudah jelas, lalu dilanjutkan dengan perang brubuh. Perang brubuh sebagai lambang seseorang yang telah mengalahkan rintangan hidup, menjalani hidup yang realita, yang nyata. Ternyata kenyataan hidup tidak sesuai dengan cita-citanya. Tidak lagi bercita-cita setinggi langit, karena berpengalaman bahwa hidup ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, tapi mengikuti keinginan Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi telah menyadari kekuatan dalam peperangan yang telah pernah dilakukan, maka nafsunya telah menep ing manah, ditutup dengan tancep kayon. Kayu ditancapkan lagi gunungan kepada wayang kulit. Itulah makna spiritual pertunjukan wayang kulit yang menggambarkan tancap kayonnya menggambarkan, artinya serangkaian cerita yang diceritakan oleh Ki Dalang untuk sebagai pungkasan yang urut, mulai awal hingga pungkasan, hingga urut cerita pewayangan seperti itu. Walaupun ceritanya apapun saja, adalah menceritakan tentang buka kayon sampai tancap kayon, atau yang sering disebut buka kayon itu bedol kayon, sehingga pambuka, kemudian ada pamungkas. Tetapi jiwanya biasanya masih terus bergolak, mengumbar emosinya, nafsu kekuasaannya. Nah, ini sifat manusia, mengumbar angkara murka, akhirnya malah menjadi gerangsang, istilahnya menjadi tuwo atau pikun, gonyak ganyuk, angling semi, ateges uripe sepisan muspro. Hidup sekali tapi muspro itu artinya tidak berguna, seperti banyak kita lihat di sekitar kita, karena telah mengabaikan ajaran leluhur sendiri. Demikian lestari budaya wayang kulit, warisan leluhur, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Sagung